Shalom, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Dari sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kawin tangkap dalam tradisi masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jadi sebelum memulai dengan presentasi ini, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Narmar Dewi Suntoto. Yang kedua, Claudia Rambobogu. Yang ketiga, Intan Evelyn Bianome. Yang keempat, Anitas Tanono. Yang kelima, Estarina Natu. Jadi langsung saja kita mulai dengan materinya. Yang pertama tentang tradisi kawin tangkap dalam perspektif Marapun masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi bagi orang Sumba, perkawinan memiliki signifikan secara sosial dan religius. Berdasarkan tujuannya secara religius, perkawinan bersifat sakral karena bertujuan memperoleh keturunan penjaga rumah Marapun. Jadi artinya melalui perkawinan manusia memperoleh penolong untuk menggenapi tuntunan Marapu, yakni keturunan pewaris marga. Jadi tradisi dan pusaka Marapu yang dilanjutkan pelayanan terhadap Marapu. Karena itu bujangan tidak memperoleh tempat layak di Wano, Marapu atau negeri leluhur setelah kematiannya. Jadi dalam perspektif Marapu, perkawinan adalah pelayanan terhadap Marapu, sehingga tidak menikah berarti gagal menjadi pelayan bagi Marapu. Secara sosial, perkawinan dikaitkan dengan penolong dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Selain itu, perkawinan mengokohkan relasi sosial karena berfungsi mempersatukan orang tua, suku Kabisu, dan kampung Wano dari kedua mempelai dan mempertahankan stabilitas tanaman atau strata sosial. Pemaknaan sosial terhadap perkawinan tidak dapat dipaksakan dari kesakralannya karena memperkuat strata sosial ditetapkan dalam dan ini dipertahankan Marapu. Dapat dikatakan bahwa bagi orang Sumba, perkawinan sepenuhnya sakral. Sebab itu pernikahan menetapkan tempat yang layak dalam kehidupan di bumi maupun kehidupan sesudah kematian. Dalam materi ini, penelitian mengenai pernikahan di Sumba menunjukkan bahwa orang Sumba mengenal cukup banyak jenis perkawinan. Meski demikian, perkawinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni perkawinan melalui peminangan dan perkawinan tanpa melalui peminangan. Masing-masing dari dua kategori tersebut berisi beberapa jenis pernikahan yang disinggung juga oleh penulis berbeda tersebut. Peminangan adalah proses yang harus dilewati dalam perkawinan yang sah karena berkaitan dengan dua situasi. Yang pertama, peminangan mengasumsikan kesepakatan kedua mempelai dan kedua keluarga. Normalnya, perkawinan dilaksanakan di rumah perempuan setelah seluruh persyaratan adat terselesaikan. Yang kedua, peminangan melibatkan kesepakatan tentang nilai belis, yakni sejumlah pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai mahar. Belis adalah tanda penghargaan terhadap perempuan dan pengikat keluarga maupun suku yang terlibat dalam pernikahan. Sebab itu wajib dibayarkan dan tanpanya pernikahan tidak sah atau harus ditunda hingga nilai yang disepakati lunas. Jadi, perkawinan melalui peminangan adalah perkawinan yang sah menurut adat. Dalam kategori ini, perkawinan dapat melibatkan baik kesepakatan kedua calon mempelai tanpa didahului persetujuan keluarganya atau kesepakatan keluarga tanpa kesepakatan kedua calon mempelai. Perbedaan variasi disatukan oleh fakta bahwa peminangan terlaksana dan kesepakatan harga belis tercapai sebelum perkawinan
ini mengandalkan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Perkawinan tanpa peminangan, adat perkawinan yang tidak didahului persetujuan harga belis. Hal ini mengasumsikan belum adanya kesepakatan pihak-pihak terkait dan belum sahnya perkawinan secara adat. Kawin tangkap adalah perkawinan dalam kategori ini. Tidak ada catatan tentang asal-usul tradisi perkawinan tanpa peminangan maupun kawin tangkap. Namun dalam tulisan Kapita salah satu rujukan utama. Dalam usaha memahami kebudayaan Marapo, perkawinan tangkap, peminangan atau termaksud dalam perkawinan tangkap adalah salah satu dan dua jalan perkawinan yang ditetapkan leluhur. Hal ini didukung penjelasan Dango dan Malo sebagai tokoh adat bahwa kawin tangkap adalah tradisi yang sejak semula ditetapkan leluhur. Ini berarti kawin tangkap sudah berepresentasi sejak perkawinan ditetapkan leluhur. Kawin tangkap merupakan tradisi menangkap dan melarikan perempuan untuk dikawini. Anak perempuan tidak mengetahui rencana ini, sedangkan keluarganya dapat mengetahui atau tidak mengetahuinya. Setelah penangkapan, keluarga terkait bertemu dan mengesahkan perkawinan secara adat dengan belis. Dalinggo menyebut ada dua motivasi di balik kawin tangkap, yaitu yang pertama, motif ekonomi, di mana perempuan menjadi tebusan bagi hutang keluarganya. Motif yang kedua adalah kekerabatan keluarga yang terlibat ingin menjaga relasi yang ada sehingga tidak putus dan harta warisan yang tidak dimiliki keluarga yang lain. Dalam konteks ini, persetujuan keluarga perempuan telah didapatkan keluarga laki-laki sebelum proses penangkapan yang tidak diketahui calon tanpa persetujuan keluarga. Perempuan dalam kasus ini, penangkapan perempuan menjadi petunjuk pada identitas perempuan menjadi petunjuk pada identitas kejantanan dan keberanian laki-laki. Bahkan leluhur menyediakan prosedur penyelesaian masalah yang ditimbulkan kawin tangkap, yaitu nilai belis bernilai tinggi. Sikap Kristen terhadap kawin tangkap. Transformasi budaya tidak dicapai melalui penolakan total atau penguasaan diri secara total terhadap budaya. Transformasi dilakukan sesuai prinsip Alkitab. Tidak ada satu prinsip Alkitab yang dapat diaplikasikan pada semua budaya yang dijumpai gereja. Namun, studi Alkitab memungkinkan penemuan prinsip-prinsip yang tepat menguji kebudayaan yang dijumpai gereja. Jadi, gereja mempengaruhi dunia melalui aktivitas budaya yang didasarkan pada firman Tuhan. Hakim-Hakim 21 dan prinsip perkawinan Kristen, misalnya, dapat digunakan untuk menguji tradisi kawin tangkap oleh orang-orang Kristen Sumba yang bersikap terbuka namun kritis dan berhati-hati terhadap budaya Marapo. Yang berikut adalah perspektif Marapo. Adalah suatu kesatuan saling melengkapi demi penggenapan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Perkawinan mengikat suami dan istri, seluruh kabisu atau suku terkait bahkan masyarakat. Hal ini terekspresi melalui peminangan yang melibatkan seluruh anggota keluarga terkait dan belis sebagai penghormatan terhadap calon mempelai perempuan.
orang tua dan keluarganya. Aturan-aturan yang ditetapkan leluhur orang Sumba tersebut sangat menekankan signifikasi sosial perkawinan. Kekristenan juga menekankan signifikasi sosial perkawinan karena melaluinya Allah menghadirkan penolong untuk saling melengkapi atau komplementari dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan Allah dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, dalam Keluaran 22 ayat 16 dan 17 dan 1 Samuel 18 ayat 25 menunjukkan bahwa atau sebagaimana belis, mahar adalah proses yang juga diperhatikan untuk Allah dan diatur dengan aturan Allah sehingga dapat diterima penghormatan terhadap Ribka dan keluarganya. Itu dalam Kejadian 24 ayat 22 dan 53. Pemaknaan sosial terhadap perkawinan dalam perspektif Marapu tidak sebagai anugerah Allah. Meski demikian, orang Kristen, khususnya di Sumba, perlu mewaspadai prinsip-prinsip budaya Marapu terkait dengan perkawinan, khususnya praktik kawin tangkap yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi terima kasih udah senang teman-teman. Untuk melengkapi materi kami di pagi hari ini, kami telah mewawancarai seorang narasumber selaku ketua adat Sumba atas nama Bapak Frederick Espero. Jadi baik teman-teman, langsung saja kita simak video berikut ini. Bapak, Iya, shalom. kami mendapatkan tugas dari mata kuliah antropologi dan budaya. Di sini kami mengambil adat Sumba yaitu kawin tangkap. Ini saya bertanya kepada Bapak, ini apa yang Bapak ketahui tentang istilah kawin tangkap? Secara budaya, saya kira kita di orang Sunda, di budaya Sumba kita seperti itu. Ada juga di daerah lain yang bersamaan dengan budaya Sumba, tapi tidak kelihatan seperti adatnya orang Sumba. Yang pertama, kalau kita orang Sumba, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu ada kesepakatan antara perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Alasannya mempermudah. Ada hal-hal yang terikat dalam kaitan urusan adat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kedua orang tua itu tidak setuju. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang tua salah satunya setuju, dan salah satunya tidak setuju. Mungkin si orang tua dari perempuan, sehingga laki-laki itu dengan cara yang sederhana yang memudahkan untuk dia, sehingga adanya itu istilah kawin tangkap atau lari istilahnya. Bahwa lari itu ada tentang ada dua juga, ada satu hal yang memang harus kita lihat kembali. Ada budaya kita, untuk kita mau tentang budaya ini, memperjelas budaya kita ini, menunjukkan bahwa dia orang berada, maka dia ambil sikap, dia tangkap. Memang ada kesetujuan pertama, yang kedua belah pihak. Jadi dia duduk di mana, janji di mana, mereka kesepakatan tinggal jamnya berapa, mereka datang tangkap untuk dua orang antara saudara sendiri yang kesepakatan itu. Lalu mereka pergi, mungkin cari pakai kuda istilahnya itu, lalu dengan cara itu langsung ketemulah dia, langsung di atas kuda, langsung mereka berteriak kan, biasa kita disembahkan begitu kita teriak. Lalu di dalam keluarga laki-laki mereka mempersiapkan alat budaya, contohnya gong barangkali, itu hal-hal yang membuat, sehingga begitu sampai perempuan di tengah keluarga laki-laki, mereka langsung pukul gong. Artinya ada sesuatu yang ada di dalam keluarga itu sendiri, ada kesepakatan dari keluarga itu, mempermudah liku-liku dalam perjalanan hukum adat. Karena kita di mana, di daerah manapun, karena kita istilah itu ada masuk Minanto, kita pertama itu kita ketok pintu, memang si dua laki-laki sudah setuju tuh. Jadi kita harus ada lewat beberapa budaya-budaya terikat dengan antara kedua belah pihak itu. Nah itu artinya karena di sini ada adat yang terkait dengan ada supaya belisnya, nah begitu kan, sehingga dengan cara ini kedua yang bersangkutan ini mengambil kesimpulan bahwa lari. Catatannya dari pihak keluarga laki-laki, mereka tentukan hal
hari kesepakatan mereka, sehingga nanti ada informasi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, orang tua dan perempuan itu sendiri, menyampaikan bahwa ada anak dari bapak mama yang ada di keluarga laki-laki yang dibawa oleh si A, contohnya itu mereka sampaikan sehingga mereka tahu bahwa anak ada di sana. Begitu. Setelah ada kesepakatan itu, setelah orang tua keluarga orang tua dan perempuan menerima, baru ada kesepakatan mereka nanti pihak keluarga dari laki-laki datang untuk menyampaikan beberapa yang terikat tadi, yaitu menyangkut adat, harus bicara tentang adat, karena kita budaya Sumba harus istilah itu harus adat yang duluan, baru kita masuk di dalam pernikahan gereja. Kalau orang gerejawi ya kita gerejawi seperti itu. Jadi mempermudah kedua keluarga ini untuk memperlancar hubungan itu. Kalau memang ada kesepakatan dari kedua individu ini antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Pertanyaan kedua Bapak ini, apakah kawin tangkap ini bertentangan dengan agama Kristen? Pola ini memang tidak juga kalau kita lihat sahabat-sahabat bilang kita ada penjelasan yang terkait dengan kalau memang kita orang Kristen harus di ada kaitan dengan hukuman gereja, aturan gereja yang berlaku. Tapi kalau kita orang-orang kafir tidak ada seperti itu, dia jalan seperti orang yang tidak masuk gereja seperti itu. Tapi kalau kita orang gereja pasti ada ikatan seperti itu di dalam rangka pengurusan kaitan dengan hukuman gereja, aturan gereja yang berlaku di gereja itu sendiri, tempat kedua belah pihak berada seperti itu. Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, mereka kalau memang orang gereja harus mereka lapor untuk di gereja. Apabila nanti ada kesepakatan bisa dinikah ke gereja kan seperti itu. Nah, tadi aturan seperti itu terkait dengan hukum adat. Lalu setelah hukum adat diberlakukan juga untuk aturan gereja seperti itu. Seperti itu proses itu. Kalau di budaya semua kita seperti itu. Kalau di budaya lain memang berbeda. Ada juga yang lain bahkan tanpa belis, yang penting baru lari bawa di rumah itu sudah, tinggal nanti seperangkat apapun yang terikat dalam hukum adat yang berlaku di daerah itu sendiri diberlakukan seperti itu. Dan mungkin di mana-mana seperti itu, daerahnya berbeda, di dalam pola pelaksananya itu berbeda seperti itu. Tapi kentalnya kita di budaya Sumba saya kira di mana-mana seperti itu. Tapi dulu tahun 60-an itu memang sangat-sangat berperan sekali di mana-mana untuk mempermudah dalam kelancaran dalam kaitan antara kedua keluarga ini. Karena keniatan dari keluarga laki-laki itu memang sudah mau betul dengan perempuan itu sendiri. Langkah-langkah ini yang mereka tempuh dalam pelaksanaan untuk menempuh jalan yang terbaik dari pihak kedua keluarga seperti itu. Ada kesepakatan di situ dan juga sebelum tadi ada pertemuan dengan kedua keluarga dan kita orang Sumba seperti itu.